Yang Mulia Bapak Presiden, kasus yang menimpa saya terjadi mulai tahun 2013. Teror yang dilakukan oleh atasan saya terjadi berulang kali, bukan hanya melalui pembicaraan telepon, tapi juga saat perjumpaan langsung. Saya dipanggil ke ruang kerjanya. Tentunya saya tidak perlu menceritakan secara detail kepada Bapak apa yang atasan saya katakan atau perlihatkan kepada saya. Sampai pada suatu hari, saya tidak tahan. Saya merekam apa yang atasan saya katakan melalui telepon. Tidak ada niat sama sekali saya untuk menyebarkan. Saya hanya rakyat kecil yang hanya berupaya mempertahankan pekerjaan saya untuk membantu suami saya menghidupi anak-anak kami. Jika kemudian atasan saya benar-benar memaksa saya untuk melakukan hasrat bejatnya, dengan terpaksa akan saya katakan padanya, saya merekam apa yang dikatakannya. Barangkali jika ada kesalahan yang saya lakukan karena saya merasa tertekan saat itu, kesalahan saya, jika itu dianggap suatu kesalahan karena saya hanya tenaga honorer, adalah karena saya menceritakan pada satu orang teman saya. Teman saya yang karena niat baiknya membantu saya meminta rekaman tersebut untuk diberikan ke DPRD Kota Mataram. Apakah saya salah saat memberikan rekaman itu? Apakah kawan saya juga salah berupaya membantu saya lepas dari teror cabul atasan saya? Bukan saya, Presiden, yang memindahkan file rekaman dari telepon genggam saya. Teman saya memindahkan materi rekaman ke laptopnya dengan motif membantu saya lepas dari tahanan, lepas dari tekanan atasan kawan saya yang juga berstatus honor. Menyampaikan pada 3 orang kawan kami yang berstatus guru PNS dan 1 orang guru honorer. 2015 saya dilaporkan karena dianggap mempermalukan atasan. Karena ternyata rekaman tersebut menyebar di media sosial. Selama 2 tahun saya bolak-balik jalankan pemeriksaan di Polres Mataram. Lalu 27 Maret saya datang kembali ke Polres penuhi panggilan pemeriksaan lanjutan. Saat itu saya tidak didampingi kuasa hukum karena saya pikir hanya akan jalani pemeriksaan rutin. Saya membawa anak saya yang berumur 5 tahun. Ternyata saat itu juga saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Sebelum saya menjalani proses sidang di PN Mataram. Bapak Presiden yang saya hormati, saya menjalani sidang pertama di PN Mataram. Dalam surat dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum, saya didakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Tindakan yang dituduhkan kepada saya tersebut membuat saya dianggap telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1. 6 tahun dan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum
Ibu Ida Ayu Camunti Dewi menuntut saya 6 tahun penjara dan harus membayar denda sebesar 500 juta. Saat persidangan hadir saksi ahli, seorang pakar ITE, Mas Teguh Afriyadi. Mas Teguh mempunyai sertifikat resmi sebagai pakar ITE dan kabarnya juga terlibat dalam penyusunan undang-undang ITE. Dalam kesaksiannya sebagai saksi ahli, Mas Teguh mengungkapkan bahwa saya tidak terbukti menyebarkan atau melakukan perbuatan yang tak dapat dipidana dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Lalu, dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia, Mbak Sri Nur Herwati menyatakan dan mengungkapkan bahwa saya sebenarnya adalah korban seksual, kekerasan seksual. Akhirnya, pada tanggal 26 Juli 2017, Majelis Hakim PN Mataram yang diketuai oleh Bapak Albertus Usada dan hakim anggota yaitu Bapak Ranto Indrakarta dan Bapak Ferdinand M. Leader memutuskan saya, baik Nuril Maknur, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan penuntut umum. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan pula bahwa saya dibebaskan dari dakwaan penuntut umum serta memerintahkan saya dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan tersebut dijatuhkan. Putusan Majelis Hakim yang saya baca berulang kali, yaitu memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Kalimat yang terus memenuhi hati dan pikiran saya, ternyata yang saya alami, hanya saya perjuangkan, harus saya perjuangkan. Bukan semata karena saya korban perilaku atasan. Kasus yang saya alami ternyata soal harkat dan martabat saya sebagai seorang manusia. Namun, putusan Majelis Hakim PN Mataram tersebut dibatalkan pada tanggal 26 September 2018 oleh Mahkamah Agung yang menyatakan mengabulkan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Saya memutuskan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tanggal 4 Juli 2019, Mahkamah Agung menyatakan menolak PK yang saya ajukan. Tapi saya tidak menyerah, Bapak. Sekali lagi bagi saya, perjuangan ini adalah perjuangan saya sebagai seorang perempuan untuk menegakkan harkat martabat kemanusiaan di negara tercinta ini. Bapak, saya hanya rakyat kecil yang bodoh. Pengalaman pahit selama kurang lebih 6 tahun ini yang telah mendidik saya. Berbagai dukungan mengalir tanpa pernah saya rencanakan atau pikirkan. Bapak Presiden, saya dan suami memilih Bapak kembali sebagai Presiden Republik Indonesia karena kami percaya kepada Bapak. Kami percaya Bapak mampu memimpin Indonesia, termasuk mengambil keputusan menggunakan hak prerogatif Bapak
dalam memberikan amnesti kepada saya. Bukan karena alasan belas kasihan. Bukan karena saya sebagai korban mengemis kepada Bapak sebagai presiden. Bukan pula karena desakan pihak manapun. Kami percaya kepada Bapak. Keputusan yang Bapak ambil karena kesetiaan Bapak terhadap Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Karena kesetiaan pada konstitusi tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan keputusan yang akan Bapak pilih menyangkut nasib saya, yaitu demi kepentingan negara. Kepentingan negara dalam menegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang lebih besar dan dapat menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi rakyatnya. Kepentingan negara untuk mengakui dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Hal tersebut kami percaya menjadi pertimbangan utama dan pertama dari Bapak Presiden untuk mengirimkan surat kepada DPR RI untuk memperoleh pertimbangan atas niat mulia Bapak Presiden memberikan amnesti kepada saya. Hal yang saya lakukan bersama dengan kuasa hukum dan kawan-kawan di seluruh tanah air, bahkan mereka yang bersempati dari luar negeri, ternyata bukan tentang saya pribadi. Lalu saya belajar bahwa ini bukan lagi perjuangan pribadi. Sekedar saya harus lolos dari jeratan hukum yang tidak adil bagi saya sebagai korban. Ini perjuangan kami. Dan saya belajar, kami menjadi kita. Saat Bapak menyatakan di media bahwa Bapak mendukung saya menemukan keadilan. Perjuangan saya, perjuangan kami menjadi perjuangan kita. Saat Bapak pun berulang kali tanpa ragu menyatakan akan memberikan amnesti kepada saya. Saya yakin Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara menyampaikan niat mulia tersebut bukan karena air mata saya sebagai korban yang tanpa mampu saya bendung mengalir saat saya harus bercerita di hadapan media tentang peristiwa traumatik yang saya alami. Saya sebagai rakyat kecil sangat yakin niat mulia Bapak memberikan amnesti kepada saya didasari karena niat mulia Bapak yang menyadari keputusan amnesti tersebut merupakan kepentingan negara dalam melindungi dan menjaga harkat martabat rakyatnya sebagai manusia. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya Baik Nuril Maknun, bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai rakyat yang telah memilih Bapak. Saya selalu memberikan dukungan penuh kepada Bapak dan akan terus berjuang bersama Bapak untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia di Republik tercinta ini. Saya, Baik Nuril Maknun, perempuan, istri dari Lalu Muhammad Isnaini, ibu dari Baik Raina Aslihati, Baik Raida Mahya Izzati, dan Lalu Muhammad Rafi Saputra. Putri dari Bapak Lalu Mustajab dan Ibu Baik Murniwati, sekaligus sebagai rakyat Indonesia menyatakan mendukung dan berterima kasih atas niat mulia Bapak Presiden
Joko Widodo yang berencana menggunakan hak prerogatifnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memberikan amnesti kepada saya, baik Nuril Makmum. Semoga Bapak Presiden selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memimpin Indonesia, membawa Indonesia menjadi negeri yang adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.